Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi pemanfaatan media pembelajaran Edmodo. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat soal di Edmodo. Sebelumnya ada yang namanya percakapan singkat, di mana di sini ada tulisan di status mulai diskusi, berbagi materi dan lain sebagainya. Di sini, pada saat kita memposting, maka kita dapat membuat absensi secara interaktif di sini. Jadi, misalnya, ketik postingan Anda di sini dengan bertanya, bagaimana kabar kalian saat ini? Nah, di sini ada dua pilihan, buat jejak pendapat atau pemeriksaan kabar. Nah, jika siswa kita merespon pertanyaan kita, maka kita dapat membuatnya sebagai absensi. Ini adalah salah satu yang diisi di bagian atas. Jadi nanti akan ada yang ditanyakan di sini kelas mana yang akan ditanyakan kabarnya. Makanya kita akan mengisi. Jadi di sini contoh kelasnya saya itu namanya tes sebagai contoh. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi untuk kelas tes nanti akan ada pertanyaan di mana surveinya itu opsinya di sini misalnya hari yang cerah, hari yang kurang menyenangkan. Nah, apapun responnya itu kita bisa menganggapnya sebagai absensi. Kemudian nah, ini adalah contoh soal. Pada saat saya menanyakan kabar mereka dan respon apapun yang mereka sampaikan ke saya itu saya arahkan sebagai absen. Namun jika siswa ini tidak menjawab sama sekali maka dinyatakan alpha. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita membuat soal. Jadi di dalam kelas nanti pada saat kita klik kelas kemudian masuk ke dalam kelas, itu kita sudah dihadapkan dengan tampilan yang di bagian sudut sini. Nah, di sini ada create. Kemudian pada saat kita klik, nanti ada keluar tampilan seperti ini. Kita mau bikin asesmen atau quiz. Kalau ini jatuhnya kita seperti mau bikin pengumuman, kemudian kita memberikan data file, baik itu gambar, suara, video, dan lain sebagainya. Nanti siswanya kita arahkan untuk memberikan respon balik. Jadi mereka akan menjawab secara mandiri, tapi data filenya nanti akan ada di bagian komentar. Sedangkan kuis di sini akan ada banyak sekali bentuk contoh bentuk-bentuk soal. Nanti saya contohkan bentuk soalnya. Di sini untuk memberikan nilai kuis, tugas, dan lain sebagainya itu juga bisa. Nah, pada saat ini diklik, panah ini diklik, nanti akan ada tulisan baru atau mengulang. Jadi kalau baru itu dalam artian kita akan membuat benar-benar soal ini soal yang baru. Tapi kalau misalnya akun ini telah pernah Anda sharing soal, kita bisa menggunakan soal itu kembali walaupun kelasnya beda. Misalnya itu dipakai di kelas misalnya nih ada dua kelas yang sama, misalnya TIK IPA 1, TIK IPA 2 misalnya. Nah, IPA 1 kita udah bikin yang baru, ya kan? Nah, mungkin kurang lebih soalnya sama. Kita mau samakan soal TIK di IPA 1 dengan di TIK IPA 2. Jadi kita bisa menggunakan bagian yang nomor 2 ini. Nah, kemudian bagaimana caranya menggunakan Word? Jadi agak susah ya, bentar ya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita memilih soal yang terdahulu, jadi nanti kalau misalnya sudah ada soalnya, nanti akan kelihatan di sini. Kita tinggal pilih saja mau menggunakan soal yang mana, kemudian gandakan tugas. Nah, ini akan ada di kelas yang
akan kita share. Misalnya ini tadinya ini punya IPA 1, kemudian kita membuat di kelas IPA 2 dengan soal yang ada di yang kita pakai di IPA 1. Kita bisa tarik. Kemudian nih, cara membuat penugasan. Jadi penugasan ini yang ini ya nggak usah diklik, karena tanpa nama itu kita kliknya di sini. Jadi nanti akan berubahnya di sini. Kemudian perintahnya apa? Jadi misalnya ini adalah latihan 1. Nanti di sini akan berubah menjadi latihan 1. Kemudian perintahnya apa? Nah, ini kita menggunakan penugasan yang di atas kuis tadi ya. Misalnya silakan membaca di halaman sekian-sekian, kemudian dirangkum menjadi satu dan dikumpul dalam format docx misalnya. Nah, rangkumannya kita bisa lampirkan dari sini di file. Ya, filenya bisa ditarik, nanti ada data yang keluar, apakah kita mau ngambil dari device-nya kita, apa kita ngambil dari Google Drive-nya kita. Jadi, kita bisa menampilkan 3 di sini. Yang satu kita bisa menampilkan langsung lampiran. Jadi nanti lampirannya itu akan muncul di tampilan layar tugas siswa, atau kita menggunakan link, di mana link itu nanti misalnya link YouTube atau link tugas atau Google Drive, boleh di sini nanti linknya, atau ini sudah mulai video, boleh, bisa. Tapi kalau video kalau nggak salah itu ada ukuran panjang durasi ya kalau nggak salah, tapi silakan dicoba saja implementasi mandiri biar kenal. Kemudian nah ini pada saat saya sudah membuat keterangan, saya sudah membuat nama tugas, nanti langkah selanjutnya adalah tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah tugas untuk kelas tes ya di sini. Kemudian jatuh temponya kapan? Nah, yang ini yang kadang-kadang rentan. Jadi bisa saja soalnya itu misalnya tanggal kita membuatnya tanggal 8, kita langsung asis. Jangan langsung di-okein. Kenapa? Karena itu jatuhnya nanti mereka itu harus selesai di tanggal 17 bulan 7 di jam 11.59 malam. Berarti ini jam 11 malam. Ya kan? Jam 12. Tuh. Itu yang batas waktu tugasnya. Jadi kalau bisa bikin tugasnya itu jangan mepet dan perhatikan waktunya. Jadi misalnya kita akan masuk minggu depan atau 2 hari sebelum masuk deh kita bikin, misalnya ini maunya tanggal berapa, kita tinggal ubah dari sini, diklik, nanti keluar tanggalnya tanggal berapa. Nah, jam berapa batas akhirnya, misalnya batas akhirnya itu jam 23.59. Jadi seharian berapa dalam 1 minggu itu sampai hari itu habis nggak ada masalah. Itulah sampai batas tugasnya. Perhatikan di sini PM atau AM. Kemudian pada saat sudah selesai tugasnya itu tadi, tanggalnya lewat, di lock. Jadi dia nggak bisa ngerjain tugasnya lagi. Jadi nanti di akunnya mereka ada pemberitahuan bahwasannya tugas itu sudah kadaluarsa. Nah, nanti nilai mereka itu dijadikan nilai kuis dan ditampilkan di buku nilai jika dicentang di sini. Ya. Kemudian ini kalau misalnya kirim pada waktu dan tanggal tertentu, jadi tidak jatuh tempo, ini nggak ada masalah. Kalau mau diubah boleh. Kemudian kita okekan. Nih, ini pada saat sudah ready untuk di-okekan. Nah, inilah yang tampilan di berandanya kita nanti seperti ini. Jadi kelasnya kita mengirimkan data ke kelas tes, kemudian batas waktunya ini sampai tanggal segini, jam segini. Siswa kita harus mengumpulkan. Nah, ini yang ada di tampilan kita dan akan muncul di beranda siswa. Nah, untuk membuat soal, jadi itu kan ada kuis tuh.
Nah, kuis pada saat kita klik, kita akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dua langkah. Yang pertama itu adalah penjelasan kuis. Jadi kita itu diminta untuk memberikan penamaan terlebih dahulu. Ini tugas atau kuis atau latihan atau apa bentuknya. Jadi judulnya apa, kemudian deskripsinya apa. Misalnya ini adalah latihan. Silakan dikerjakan untuk absensi misalnya. Kemudian kita ke pertanyaan kuis. Nah, kuis itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini diklik, pada saat diklik akan ada bentuk-bentuk penugasan. Nah, seperti ini. Jadi, penugasannya itu soalnya itu boleh benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian rumpang atau yang kosong, menjodohkan, atau beberapa jawaban. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari soal yang ada. Kemudian kita bisa pilih salah satunya. Pada saat kita sudah pilih, nanti tampilannya seperti ini. Ini kan kita milihnya benar salah. Nah, soalnya tuh apa? Misalnya soalnya apakah kura-kura bisa terbang? Maka jawabannya salah. Yang ini diklik di sini dipindahin. Nah, kita bisa juga menginput file. Jadi kita bisa upload file di sini. Kemudian link juga kita bisa, ataupun kita ngasih data dari perpustakaannya kita. Itu boleh di sini. Jadi nanti akan muncul secara otomatis di tampilan siswanya kita. Oke. Kemudian nah, ini adalah pada saat kita sudah menganggap bahwasanya kita sudah membuat soal, maka pada saat kita klik OK yang di bagian atas, nanti sama seperti yang di kuis yang tadi. Jadi dia akan nanya kira-kira ini batas waktunya sampai kapan. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai kita membuat soal, jangan sampai membuat siswa kita itu agak kejar-kejaran. Jadi misalnya nih kita kasih waktu mereka 1 minggu menyelesaikan tugas ini. Tapi pada saat rentang waktu 1 minggu itu, siswa itu pada saat membuka soal itu harus dikerjakan dalam waktu 60 menit. Jadi kapanpun dalam waktu 1 minggu itu dia boleh ngerjain, tapi pada saat sudah diambil tugasnya, maka dia harus selesaikan dalam waktu 60 menit. Kalau misalnya tidak selesai dalam waktu 60 menit, maka soal tersebut akan menutup tersendiri dan nilainya akan keluar dengan sendirinya secara otomatis. Nah, itu masalahnya. Jadi, boleh waktunya dipanjangkan ataupun tidak menggunakan batas waktu. Tapi kalau tidak menggunakan batas waktu itu akan agak ada masalah. Jadi kita nggak tahu siswanya itu ngerjain dalam waktu berapa menit. Kenapa? Karena kita bisa tahu siswa itu ngerjainnya dalam berapa menit, itu nanti ada laporannya. Jadi misalnya anak ini nembak aja jawabannya, jadi dia selesai dalam waktu 5 menit, itu akan ada laporannya. Kemudian jika soalnya itu 10 misalnya, kita sudah janjian dengan siswa dalam jam 10 itu sudah harus semuanya harus online misalnya untuk ujian misalnya. Jadi kita akan melakukan ujian. Jadi ujiannya itu kita janjian dengan siswanya jam 10 misalnya online. Jadi jam 10 siswa kita harus take quiz, jadi dia sudah ngambil kuisnya, tugasnya, itu diselesaikan dalam 60 menit, dan soalnya misalnya 10 soal, supaya meminimalisirkan jawaban berjalan atau beredar, maka kita boleh merandom. Jadi setiap siswa yang dapat soal itu akan secara otomatis keacak. Tetap 10 soal, tapi setiap siswa itu akan mendapatkan soal yang berbeda-beda. Jadi mereka tidak bisa langsung jawabannya A, jawabannya B, karena nomor 1 mereka itu beda. Kita centang random. Oke, kalau udah centang random baru kita oke-kan. Nah,
ini adalah tampilan kalau udah selesai. Kalau sudah selesai nanti kita akan dapat tampilan seperti ini. Tugasnya itu untuk kelas tes dikumpul tanggal sekian. Oke. Nah, tipe soal itu ada true false. Jadi yang namanya true false itu adalah benar salah. Jadi contoh soalnya, apakah kura-kura bisa terbang? Ini jawabannya itu hanya benar dan salah. Nah, kalau tipe soalnya seperti ini, berapa banyak pun soalnya itu bisa langsung kelihatan nilainya. Jadi kita tidak butuh mengkoreksi. Jadi kita bisa menghemat waktu untuk membuat materi berikutnya. Jadi di sini salah satu soal yang tidak usah kita koreksi. Jadi jangan lupa berikan poin di sini. Jadi untuk nilai apakah kura-kura bisa terbang ini berapa nilainya. Jadi kliknya di sini, nilainya berapa. Oke. Kemudian ini adalah soal multiple choice. Jadi ada ABC. Ya. Jadi misalnya, kenapa kura-kura tidak bisa terbang? A, B, C. Nah, ini tidak bisa kita isi cuma 2. Kenapa? Kalau misalnya 2, sistem akan menganggap ini error. Jadi kita harus jawabannya sesuai dengan ini 3. Tapi kalau misalnya kita mau nambahin jawaban, boleh di sini. Jadi misalnya maunya nyampe E, berarti klik 2 kali di sini. Jadi akan ada istilahnya itu kotak dialog yang ini, tempat jawabannya lagi nambah 2, tergantung kita berapa kali ngeklik. Oke. Kemudian yang ini juga sama seperti soal yang tadi, kita tidak butuh koreksi, jadi ini bisa secara otomatis keluar berdasarkan dari hasil siswanya. Yang ketiga itu adalah jawaban pendek, esai. Nah, esai ini kita tidak bisa sama seperti soal-soal yang lain. Kenapa? Karena ini jawabannya esai, jadi kita harus mengkoreksi kira-kira jawabannya tuh benar atau tidak, jawabannya tuh gimana gitu loh. Jangan lupa poinnya, setiap soal itu diberi poin supaya kita tahu pada saat sudah selesai, misalnya 10 soal misalnya, poinnya 5, ya kan, jadi nilainya 100 misalnya. Kemudian nah ini kalau misalnya kita mau nulis dikosongkan, jadi tanpa titik kura-kura bisa mati. Nah ini kan biasanya kan ada kan, biasanya ini yang kayak gini nih bahasa Inggris. Nah untuk nulis titik-titik ini, jadi kita tempat yang ada jawabannya kita kasih kode seperti ini, kutip 1 sama underscore. Oke, sepanjang underscore itu jadi kita bisa tahu sepanjang apa sih jawabannya. Nah, jawabannya itu nanti ada di sini kalau kita kasih kode ini. Jadi untuk bikin soal seperti ini kita harus buat kotak ini supaya jadi tag. Kalau nggak ada kutip sama underscore ini, dia anggap error, ya. Jangan lupa juga poin. Kemudian nih, ini mencocokkan. Jadi nanti di sini ada 3, jadi minimalnya itu 3. Jadi kita tidak bisa 2 soal yang diisi. Jadi ini adalah 3. Kalau mau nambah boleh di sini. Nah, kucing, meong. Ini jawaban yang benar dulu di dalam soal. Kenapa? Nanti di soal secara acak itu akan random dia jawabannya. Jadi kalau kita kasih jawabannya aja, tapi di siswa itu tidak akan jawabannya sama. Tidak ada jawaban seperti ini. Kucing, meong misalnya. Anjing menggonggong, burung berkicau. Jadi nanti di siswa ini meongnya itu dicocokkan, digeser kemana. Ini sama, tidak perlu koreksian, jadi ini langsung secara otomatis nilainya akan keluar. Kemudian
multiple jawaban. Jadi apakah kupu-kupu dapat berenang? Tidak, bisa, mungkin. Kita centang. Yang mana jawabannya? Kurang lebih. Ya. Jangan lupa poin setiap soal, karena itu penting. Nah, nih. Kalau misalnya kita menganggap bahwasannya soalnya cukup sampai 5 aja. Nah, ini kan 6 nih. Berarti yang ini mau kita hapus. Bagaimana caranya? Ini. Delete pertanyaan. Tapi kalau misalnya saya tuh cuma mau soalnya ini misalnya panjang nih. Apakah kupu-kupu dapat berenang? Nah, saya maunya di soal nomor 7 nanti maunya tetap yang sama tapi males ngetiknya. Tinggal duplikat. Jangan lupa poin. Ya. Atau misalnya ini kan tidak, bisa, mungkin. Jadi kita duplikat, kita tinggal ganti soalnya saja. Tuh, jadi ini untuk delete, yang ini untuk duplikat. Ini untuk nambah jawaban. Untuk nambah soal. Jadi pada saat 6, kita klik ini untuk lompat ke 7. Ini kalau kita mau ngambil dari bank soal. Kalau misalnya kita sudah pernah buat soal sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita mau delete, nanti ada kotak dialog. Apakah benar soal ini akan mau dihapus? Kalau memang benar, oke kan. Ini untuk mengantisipasi supaya kita itu sengaja atau memang benar mau menghapus. Tidak sengaja maksudnya. Kalau memang kita tidak sengaja kan ada ini, jadi kesalahan bisa cancel. Tapi kalau memang benar kita mau hapus, kita tinggal delete. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai nih, kita udah selesai, soalnya sudah kita submit, ternyata soalnya ini kurang poin misalnya, atau soalnya terlalu banyak, atau soalnya itu terlalu sedikit menurut kita. Bagaimana caranya supaya soal ini kita ubah? Atau misalnya soalnya sudah bocor, kita mau ubah soal. Caranya, kita klik aja submitnya. Anggaplah kita akan mensubmit, mengerjakan tugas. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita edit. Ya, ini kan punya TIK IPS 1. Kita edit. Dengan catatan soal ini belum ada yang ngerjain ya. Jadi kalau misalnya soal ini sudah dikerjain siswa, udah nggak bisa diedit. Kenapa? Karena siswa sudah ada submit nilainya. Nah, di sini dia nanya, kira-kira memang benar mau diedit atau enggak? Kita memang benar-benar mau edit. Kemudian kita klik edit this quiz. Nah, nanti masuk ke sini. Pada saat masuk ke sini, kita boleh mengubah. Mau ganti, mau nambah, mau hapus. Sama kayak penjelasan yang barusan. Nah, kalau misalnya udah selesai, nanti fixnya itu pada saat kita keluar soal yang terlihat seperti ini. Nah, ini pun akan terlihat di beranda siswa. Jadi nanti di sini ada notifikasi ke siswa bahwasanya nanti ada tugas dari guru ini, gitu loh. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana siswa itu nanti mengerjakan. Jadi, ini contoh soal benar atau salah dengan poin 60. Ini nanti nama siswanya. Jadi, siswanya itu nanti bisa klik-klik pertanyaannya, dia bisa next, bisa kembali untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Ini contoh cara siswa mengerjakan. Nah, ini adalah contoh jika soal itu tadi udah selesai. Jadi kalau yang tadi kan 0 nih submitnya. Nah, ini sudah selesai, sudah ada yang mengerjakan 30 soal dalam waktu 35 menit dengan nama kuis 1.
dikirim ke kelas apa. Jadi ini agak saya sensor ya. 35 menit diselesaikan oleh 26 orang dari 30 pertanyaan diselesaikan oleh 26 orang. Nah, pada saat sudah selesai, kita bisa lihat nilainya. Jadi, kita bisa lihat keseluruhan nilai. Jadi, 26 telah diisi, 0 belum diisi nilai, maksudnya itu 3 belum mengumpulkan. Jadi, di sini ada 3 siswa saya yang belum ngumpul, 26 nilainya sudah ada, sedangkan ada siswa saya 1 yang tidak ngerjain tapi dia buka. Nah, ini akun apa? Akun bodong atau akun apa gitu loh. Tapi kemungkinan juga dia sudah buka tugas tapi mungkin sinyalnya error sehingga dia nggak bisa nyelesain tugas, atau bisa juga kemungkinan dia sudah buka tugas nggak sengaja langsung submit gitu. Pada saat dia langsung submit bisa terjadi ini. Jadi skor rata-ratanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada rata-rata, ada tengah, ada tertinggi untuk kelas kalau kita lihat keseluruhan. Nah, ini kalau kita bergeser ke siswa. Jadi kita bisa lihat per siswanya. Jadi dari 26 siswa ini nilainya berapa, waktu pengumpulan jam berapa. Jadi kita bisa lihat mereka itu ngerjainnya jam berapa. Apakah mereka menyelesaikannya tanggal berapa. Semakin cepat kan biasanya semakin bagus. Nah, ini nilainya. Nilai hasil dari kerjaan mereka. Karena contoh soal saya ini akan true false kan, jadi saya tidak perlu koreksi secara otomatis, nilai sudah keluar. Nah, jangan lupa kalau misalnya nih kita ternyata tidak memberikan batasan waktu untuk pengerjaan tugas, kita bisa langsung kunci kuis itu. Jadi di sini nanti ada lambang kunci, kita bisa kunci kuis. Jadi siswa nggak bisa lagi ngerjain kuis ini. Tergantung dari perjanjian kita ya. Kalau misalnya kita perjanjiannya jam sekian harus selesai nggak selesai dikunci, itu langsung bisa terkunci. Jadi siswa udah nggak bisa ngerjain lagi. Secara otomatis yang mereka lagi ngerjain langsung ke submit. Atau nanti ada pemberitahuan terlambat ngumpul. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita pada saat di kelas. Jadi kalau tadi saya menjelaskan kelas manajemen, nah ini yang telah jatuh tempo. Jadi misalnya kita udah, ini kan semua kelas. Jadi ini kelas ini kelas ini kelas tes misalnya. Jadi kita sudah memberikan tugas ke siswanya, kita lihat siap menilai itu berarti sudah ada esainya gitu loh, yang sudah dikoreksi berapa, kita bisa terlihat semuanya dari sini tuh ya. Kemudian nah ini adalah diulas. Jadi yang ditugaskan oleh saya itu ada apa saja nama tugas atau kuisnya, kemudian siap dinilai berapa. Oke, silakan di otak-atik yang bagian ini untuk lebih membiasakan menggunakan akun. Kemudian nah, schedule untuk saat ini saya belum ada schedule, jadi ini masih kosong. Nah, untuk penggunaan nilai, jadi Edmodo itu difasilitasi dengan nilai. Jadi ada di sini
kemajuan. Jadi kemajuan kelasnya itu nanti secara bentuk Excel di sini, tapi masih dalam bentuk digital. Jadi nanti di sini adalah nama siswa kita, berapa persen dia udah ngerjain. Jadi ini adalah nama tugas-tugas yang telah kita berikan. Kemudian kalau misalnya ada nilai yang mau ditambahkan, misalnya nilai poin atau nilai tugas atau nilai UTS atau nilai UAS yang dilaksanakan di luar dari Edmodo, maka kita bisa tambahkan tabelnya satu lagi, row. Oke, bukan row sih, maksudnya ya benar tabel. Di sini tambah nilai, nama tabelnya nanti nama apa, kemudian create, nanti secara otomatis akan muncul. Nah, kita akan mengisinya secara manual. Nah, kalau misalnya sudah, jadi di sini ada yang namanya export delete. Delete itu dalam artian menghapus. Nah, export itu nanti kita narik datanya. Jadi kita nggak perlu nyatetin satu-satu nama siswa di sini, nilainya berapa, tugasnya ada berapa banyak. Kita nggak harus tarik satu-satu. Jadi kita cukup pakai export. Nah, ini adalah bentuk atau contoh dari penggunaan ekspor itu sendiri. Jadi nanti diekspor untuk bukan ekspor ya, kalau yang tabel yang ini adalah tabel tambah nilai. Kalau untuk ekspor yang ini. Jadi dia nanti pada saat kita klik ekspor, secara otomatis dia akan mendownload semua nilai dan membuka file Excel. Nah, di sini nanti semua nama siswa kita, nilainya berapa saja, tugas apa saja yang pernah kita berikan secara otomatis di Excel. Nah, disinilah kita bisa mengolah nilai kita nanti. Oke, demikianlah materi yang diberikan untuk penjelasan bagaimana caranya membuat tugas, kuis, soal di Edmodo. Adapun materi yang lain nanti akan di-share di link berikutnya yang ada di deskripsi video. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga mudah dipahami dan jangan lupa di-subscribe, share, dan like. Yang sudah subscribe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.